Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Ibu Bapak Guru yang saya hormati. Puji alhamdulillah, pagi ini kita bisa mengadakan meeting secara virtual. Yang pertama saya terima kasih pada Pak Moyo yang sudah menyiapkan ubor rampis segala sesuatunya. Dan yang kedua, alhamdulillah kita hampir meninggalkan tahun 2021 dan sebentar lagi kita akan memasuki tahun baru 2022. Semoga apa yang kita lakukan di tahun 2021 ini, kebaikan kita mendapatkan pahala dari Allah sebagai amal soleh kita, dan jika ada kesalahan, insya Allah kita berikan maghfirah oleh Allah SWT, dan pada tahun depan, tahun 2022, kita buka lembaran baru untuk lebih baik dan lebih baik lagi, baik secara pribadi maupun secara kelembagaan di sekolah yang kita cintai bersama ini. Di Bapak sekalian, ada beberapa agenda yang akan saya sampaikan pada hari ini. Yang pertama, ini informasi yang saya sampaikan tentang perubahan-perubahan kebijakan yang kaitannya dengan posisi GTT dan PTT. Dengan adanya seleksi P3K sudah tahap 2, saya ucapkan selamat kepada yang sudah lolos seleksi. Belum, saya doakan semoga di tahap lulus dan bisa kembali ke sekolah ini dan kita tetap sebagai sebuah keluarga. Ada beberapa hal yang saya sampaikan secara terus terang agar nanti Abu juga bersiap-siap, bahwa ternyata ada beberapa guru yang tidak berasal dari sekolah kita, namun penempatannya di sekolah kita. Untuk saat ini, hari ini tadi saya menandatangani untuk pengadaan RKAS kita tahun depan, untuk honor GTT-PTT masih kita anggarkan. Sampai dengan bulan Desember, seperti apa adanya, sehingga termasuk yang sudah lolos tahap 2 namun belum mendapatkan SK, itu kita masukkan semuanya. Hanya itu nanti sewaktu-waktu apabila ada guru P3K yang sudah diterima dan mendapatkan SK ditempatkan di sini, akan ada perubahan konfigurasi guru-guru kita, sehingga nanti seperti biasanya saya sampaikan apa adanya, bahwa selama masih ada celah sekolah mengambil kebijakan untuk menyelamatkan guru sekalian, akan kami tempuh. Namun apabila nanti memang secara kelembagaan, secara kedinasan, kita harus mengikuti arahan dari Induk dan Pemprov, kita akan menyampaikan juga apa adanya kepada Bapak Ibu guru sekalian. Memang sudah menjadi berita yang trending, adanya protes dari banyak kalangan, ternyata banyak guru yang tidak mengabdi di SMA negeri, tapi di swasta dan memiliki sertifikat pendidik malah justru lolos, sehingga kesempatan untuk yang guru sudah mengabdi lama di sekolah negeri, ada berapa yang sampai saat ini malah belum bisa diterima, dan ada kemungkinan besok akan tereliminasi oleh guru yang baru ini. Sekali lagi, karena kebijakan pemerintah dan kita sekolah ini merupakan lembaga negara, semampunya akan kita usahakan untuk itu, dan bagi yang belum lolos, tetap semangat, tetap berusaha maksimal, jangan lupa dilandasi dengan doa, insya Allah nanti diberikan yang terbaik oleh Allah SWT. Apapun yang terjadi, kami dan seluruh guru yang ada, juga staf tata usaha, mendoakan yang terbaik untuk Ibu sekalian. Itu yang pertama, jadi hubungannya dengan penataan dan pemetaan GTT-PTT, kita sudah masukkan data ke provinsi, dan hari ini penandatanganan kontrak, alhamdulillah hampir semuanya sudah. Hari ini saya tanda tangani untuk kita ajukan kepada pemerintah provinsi, karena hari ini juga harus dikirim, sehingga yang belum, monggo disempatkan untuk segera menandatangani kontrak GTT-PTT agar segera bisa kita kirim. Kemudian yang kedua, Ibu sekalian, berkaitan dengan informasi perkembangan penyebaran COVID-19, di mana virus Omikron sudah mulai terdeteksi di Indonesia, dan bahkan sudah ada penularan lokal.
kita belum tahu pada tahun 2022 nanti bagaimana skenario pemerintah untuk kelanjutan dari beberapa waktu yang lalu memang dari kementerian bahkan ada SKP 4 menteri semua sekolah harus mulai melaksanakan PTM terbatas, bahkan ada juga wacana sudah mulai bisa dibuka 100% siswa. Sehingga ini nanti yang perlu kita antisipasi perubahan-perubahan ini ya sekalian untuk selalu memonitor perkembangan kebijakan dari dinas pendidikan maupun sekolah sehingga kita bisa menyiapkan sebaik-baiknya. Yang jelas ya Pak sekalian, monggo kita gunakan PTM dengan sebaik-baiknya. Skenario sampai saat ini dari sekolah bahwa mulai tanggal 3 Januari besok kita sudah efektif memasuki semester genap tahun pelajaran dan 50% itu mengikuti dari rumah. Sehingga saya harapkan Bapak sekalian untuk benar-benar mensikapi ini dengan sungguh-sungguh dan serius karena kita mencoba tidak mengadakan PJJ bagi siswa yang di rumah, namun tugas Bapak Ibu sekalian biar tidak terlalu berat harus melaksanakan PTM dan PJJ, Bapak Ibu harus membuat skenario, merancang pemberian tugas kepada siswa yang seminggu di rumah itu benar-benar tugas yang layak dikerjakan siswa selama seminggu sehingga nanti pada waktu minggu pertama kita gunakan mungkin karena kemarin yang sudah dicoba itu yang nomor kecil nomor 1 sampai 18 nanti Pak Bandi mungkin untuk yang pertama pada minggu depan itu dimulai dari yang nomor 19%, sementara anak-anak yang nomornya kecil belajar di rumah mandiri. Tapi harus menyiapkan tugas untuk anak-anak yang ada di rumah ini. Kemudian juga, Bapak sekalian, perlu komitmen kita bersama bahwa meskipun kita nanti PTM-nya 50%, namun karena kita jam kerja kita itu jam 7 sampai jam setengah 4 untuk hari Senin sampai dengan Kamis dan jam 7 sampai jam 2 untuk hari Jumat, waktu setelah PTM terbatas terutama, itu Bapak sekalian mohon untuk berkenan memanfaatkan waktu memantau dan memberikan bimbingan kepada siswa yang belajar di rumah. Mungkin ada kesulitan, mungkin ada perlu informasi atau mungkin penjelasan dari Bapak Ibu guru sekalian, mohon untuk berkenan bisa melayani murid-murid sekalian karena memang kita menyadari dengan adanya pandemi yang sudah hampir memasuki tahun kedua ini benar-benar anak-anak ini mengalami satu degradasi, penurunan kualitas hasil pembelajaran karena memang PJJ yang kita laksanakan secara mendadak dulu harus kita akui banyak kelemahannya. Sehingga untuk pelaksanaan PTM yang akan datang, Bapak Ibu sekalian, saya harapkan tetap memantau siswa yang belajar selama seminggu, kemudian juga meluangkan waktu untuk bisa membantu, membimbing, dan juga mungkin memfasilitasi siswa agar bisa baik yang PTM maupun yang di rumah bisa berjalan dengan sebaik-baiknya. Itu ya sekalian tentang PTM sehingga nanti kita akan menunggu kebijakan apakah tetap 100%, apakah tetap 50%, atau mungkin ada jam yang ditambah durasi waktunya sehingga bisa menambah alokasi mata pelajaran dalam tatap muka, kita masih menunggu arahan dari Indo. Tentang PTM, kenapa ini penting sekali, Bapak sekalian? Karena kita harus menyadari juga bahwa saat ini ada perubahan paradigma pembelajaran yang luar biasa. Dengan Mendikbudnya yang background-nya bukan orang pendidikan, namun dari praktisi bisnis startup, yaitu Gojek, Pak Nadiem Makarim, ini memang ada sebuah hal yang ingin dikembangkan pemerintah saat ini, yaitu kemandirian siswa. Paradigma belajarnya kalau dulu itu kita guru sebagai sumber ilmu yang utama, sekarang sumber ilmu, sumber belajar bisa didapatkan anak-anak dimanapun dan kapanpun lewat HP, lewat komputer, dan sebagainya. Sehingga Bapak sekalian harus merubah pola pembelajaran, bukan lagi
satu arah, anak-anak pasif menerima dari Ibu sekalian, namun bagaimana Bapak Ibu sekalian bisa mendorong anak-anak, memotivasi anak-anak untuk mengembangkan kemampuan dirinya sendiri. Karena kita menyadari, kita menyiapkan anak-anak yang kita tidak tahu anak-anak besok itu hidup pada zaman seperti apa. Kita ambil contoh, 5 tahun yang lalu mungkin kita tidak bisa membayangkan bagaimana perkembangan yang namanya ojek online itu demikian masifnya, sampai mempengaruhi banyak sekali kehidupan. Bahkan yang terbaru dengan Shopee Food itu, kemarin teman saya mengatakan dari Depok, Jawa Barat, dekat Jakarta, bisa pesan tengkleng dan tongseng dari Solo, dikemas dengan kemasan khusus, dikirim pakai paket, sampai di Depok, dipanasi pakai microwave, dan itu bisa dinikmati. Tidak rusak. Ini sebuah tantangan untuk kita semuanya. Anak-anak kita itu besok hidupnya seperti apa kita tidak tahu. Sehingga yang terpenting bagi kita bukan hanya mengisi otak anak-anak dengan pengetahuan yang kita miliki, kita transfer pada anak-anak, namun kita harus bisa memicu dan memacu anak-anak untuk selalu membuka diri, selalu mengembangkan diri agar mereka mempunyai kemandirian. Sehingga kalau kita hubungkan dengan kebijakan pemerintah, dengan adanya Merdeka Belajar, profil pelajar Pancasila, sekolah penggerak, guru penggerak, acuannya sebenarnya semuanya ke sana. Kita menyiapkan sebuah generasi yang kita belum tahu apa yang akan mereka hadapi. Permasalahan apa yang mereka hadapi kita belum tahu. Kemudian relasi hidup sosial seperti apa kita belum tahu. Bahkan pekerjaan apa yang tersedia kita belum tahu. Kalau anak-anak ini tidak memiliki literasi, terutama literasi digital yang tinggi, saya khawatir anak nanti akan tersingkir dari peradaban. Kita tidak bisa membayangkan seperti apa 10 tahun, 20 tahun yang akan datang, dunia seperti apa. Namun kita bisa mencoba membuat prediksi. Beberapa waktu yang lalu berkali-kali Menpan RB sudah mengatakan bahwa ada 1,8 juta pegawai negeri yang melaksanakan pekerjaan administratif, ini mau pelan-pelan dirumahkan. Sehingga peluang kalau zaman saya dulu mungkin yang sudah sepuh-sepuh, seangkatan saya atau di bawah saya itu sekolah, kebanyakan anak-anak sekolah pinter, kemudian lulus, cita-citanya bisa menjadi pegawai negeri. Namun sekarang itu harus kita ubah. Anak-anak besok harus mampu bersaing menciptakan peluangnya sendiri. Ini tantangan kita sebagai pendidik. Bapak sekalian, sebenarnya kita bisa memilih optimis atau pesimis menghadapi perkembangan yang luar biasa ini. Kalau kita optimis, ada sebuah kata yang sangat bagus sekali yang saya dapatkan. An optimist always find opportunity in every difficulty. A pessimist always find difficulty in every opportunity. Ini sebuah hal yang sangat menginspirasi sekali. Orang-orang yang optimis itu orang-orang yang selalu melihat peluang dalam segala kesulitan dan kesusahan dan masalah. Tetapi kalau orang yang pesimis selalu melihat kesulitan dalam setiap kesempatan. Bedanya orang yang optimis ketika menghadapi masalah misalnya. Orang yang optimis, oke, saya menghadapi. Sidik-sidik ya orang sidik-sidik. Suarane hilang. Suarane hilang. Suarane hilang. Maaf putus gangguan, saya pindah wifi dulu, biasanya yang
Sering agak terganggu. Saya lanjutkan ya Bapak sekalian. Jadi bagaimana kita bisa memacu kemandirian anak agar mereka mempunyai sebuah sikap optimis bahwa ke depan itu bukan masalah yang kita hadapi namun peluang, bukan halangan namun tantangan yang harus ditaklukkan. Ada beberapa contoh Bapak sekalian yang bisa kita sampaikan kepada anak-anak, kita motivasikan kepada anak-anak sekalian bahwa besok itu yang namanya pekerjaan justru malah tanpa batas, baik wilayah, baik itu keterampilan, baik itu pasar dan sebagainya, bahkan bisa ke internasional. Ini sudah sangat dipacu oleh pemerintah dengan UMKM yang didorong untuk ekspor dan sebagainya. Kita tidak bisa membayangkan kalau dulu 5 tahun yang lalu orang membuka usaha restoran misalnya atau rumah makan, butuh tempat yang luas, tempat yang strategis dan sebagainya. Sekarang tidak perlu itu. Dengan tempat yang mungkin hanya delik, asal dia bisa memasarkan lewat online, itu ternyata banyak contoh yang saya dapatkan dari teman-teman dan saudara di Solo, bisa bertahan hidup dan memperoleh penghasilan tanpa harus keluar rumah, dan juga hanya dari kawasan gang sempit dia bisa menjual kuliner dengan omset yang luar biasa. Atau beberapa hal yang lebih luar biasa lagi. Sekarang ada profesi yang mungkin tidak kita bayangkan 5 tahun yang lalu, namanya YouTuber, gamer, dan sebagainya. Saya baca kisah inspiratif dari 2 orang remaja di Salatiga. Dia ternyata otodidak, bisa menjual desain konstruksi bangunan itu sampai ke luar negeri, sehingga orang tetangganya heran. Anak 2 itu nggak pernah kerja, cuman di rumah kelihatan main komputer dan sebagainya, namun kenapa bisa beli mobil, beli rumah? Karena ternyata dia bisa menciptakan peluang untuk bisa menjual idenya lewat internet, yaitu desain konstruksi bangunan sampai ke luar negeri, bahkan ke Eropa dan sebagainya. Atau misalnya berapa hari yang lalu saya baca lomba desain untuk karoseri bis yang kelas presidential. Hadiahnya ratusan juta. Ternyata yang menangkan adalah orang yang mungkin background pendidikannya tidak begitu tinggi, namun dia mempunyai kreativitas membuat desain karoseri bis sehingga dia menang dan hadiahnya ratusan juta. Ini Bapak sekalian, dunia yang akan dihadapi anak-anak bukan dunia seperti yang kita alami dulu atau saat ini, namun sebuah dunia yang kita belum tahu gambarannya seperti apa. Sehingga mari tahun 2022 ini benar-benar kita bisa mengembangkan potensi anak-anak agar mereka bisa benar-benar ikut dalam kompetisi global ini dan bukan hanya menjadi penonton yang tersingkir, namun bisa menjadi pemain-pemain yang memperoleh nilai positif dan keberhasilan dalam hidupnya. Ini akan menjadi catatan kita kalau kita bisa memacu anak-anak bahwa 20-30 tahun yang akan datang, anak-anak masih akan ingat Bapak sekalian, dan mereka akan sangat berterima kasih. Oh, saya dulu pernah diajar Pak Budi, saya pernah diajar Pak Niam, saya dulu pernah dimotivasi oleh Pak Kirno, dan sebagainya. Ini semuanya menjadi tantangan kita, bahwa kita tidak hanya menyampaikan ilmu yang kita miliki, kita masukkan ke otak anak-anak sebagai sebuah fakta, namun kita harus membuka wawasan anak-anak untuk mampu mengembangkan dirinya sehingga dia bisa mengembangkan seluruh potensi bakatnya agar dia bisa memperoleh keberhasilan dalam hidup ini. Ini sebuah tantangan untuk kita semuanya sehingga kita harus berubah. Sekali lagi kita harus berubah sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berkembang dengan sangat luar biasa cepatnya. Hal-hal yang belum kita bisa bayangkan saat ini kemungkinan akan terjadi di waktu yang akan datang. Mungkin dalam waktu tidak lama, 5-10 tahun yang akan datang, kita akan terheran-heran. Dunia sudah seperti ini. Itulah tantangan kita sebagai guru untuk bisa menyiapkan siswa. Kemudian yang selanjutnya Bapak sekalian, salah satu daripada perubahan yang kita perlu canangkan dan kita kelola bersama, bagaimana kita bisa tadi salah satunya adalah
membangunkan ataupun mengeksplorasi semua bakat dan minat anak, salah satunya bisa kita lihat dari kemampuan kita memenangkan perlombaan. Ini merupakan branding sekolah yang luar biasa juga. Ada banyak lomba-lomba yang ditawarkan dan di masa pandemi ketika sekolah lain mungkin persiapannya tidak begitu intensif, kesempatan bagi kita. Untuk itu saya harapkan terutama yang lomba-lomba yang sudah teragendakan rutin. Yang non-akademis, terima kasih Pak Toto, Pak Danang, Pak Mehmet, dan sebagainya yang kemarin sudah mengantarkan anak-anak kita bisa mengikuti Popdar dengan hasil luar biasa. Untuk yang non-akademis, ini nanti mungkin yang seni, Pak Buti, Pak Reza, Pak Erna, nanti kalau ada lagi, dulu kita sudah mencapai tingkat Jawa Tengah, Kalahayu band kita, mungkin bisa kita kembangkan lagi. Untuk yang akademis, saya harapkan tahun ini kita sudah meloloskan 3 siswa tingkat kabupaten. Untuk tahun depan kita targetkan mestinya lebih tinggi. Bagi Bapak Ibu penanggung jawab KSN, kompetisi nasional, monggo nanti bersama-sama dengan saya dibuat program yang lebih terencana bagaimana menyiapkan anak-anak untuk bisa mengikuti KSN tahun 2022. Tidak bisa kita hanya instan, anak ditunjuk, dilatih sehari 2 hari, kemudian disuruh ikut. Bapak Ibu sekalian, dengan keterbukaan sumber belajar, Bapak Ibu bisa memacu anak-anak, memilih anak-anak, kemudian membimbing dan memacu mereka untuk latihan di internet dan soal untuk dirinya sehingga anak-anak lebih siap. Itu di SK bagian tugas, ada beberapa guru yang diberi tambahan tugas sebagai penanggung jawab KSN masing-masing mata lomba. Monggo, nanti dibuat sebuah perencanaan bagaimana kita bisa meraih kejuaraan sebanyak-banyaknya, dan itu tidak hanya untuk sekolah kita, namun juga untuk anak-anak, masa depan anak-anak kita itu sangat bermanfaat, dan juga untuk Bapak Ibu sekalian. Itu Bapak sekalian, sehingga pengantar saya pada pagi hari ini, kita masuk ke tahun 2022 dengan sebuah komitmen bahwa kita bisa meningkatkan prestasi sekolah kita, bahwa kita bisa memberikan bekal terbaik bagi anak-anak kita menghadapi masa depan yang belum bisa kita gambarkan seperti apa. Kemudian tentang program dari Kemendikbudristek tentang pola tadi hubungannya dengan Merdeka Belajar, kemudian profil pelajar Pancasila, guru penggerak dan sekolah penggerak. Meskipun kita belum ditunjuk sebagai sekolah penggerak, namun kita harus mulai dari sekarang nanti kita mencoba mencari informasi. Apakah sekolah penggerak itu bagaimana model pembelajarannya dan sebagainya. Kemudian kita bersama-sama dengan memberdayakan MGMP tingkat sekolah untuk bisa mencoba mulai menerapkan hal-hal yang bisa kita terapkan dan sesuai dengan kondisi kita. Pengakuan sekolah penggerak adalah sebuah pengakuan resmi dari pemerintah, namun kita yang belum diakui, ini sudah mempunyai satu peluang untuk ikut menerapkan prinsip-prinsip merdeka belajar, prinsip-prinsip sekolah penggerak dan sebagainya, sehingga benar-benar tahun 2022 nanti menjadi tahun prestasi, tonggak prestasi bagi sekolah kita. Ini merupakan sebuah tantangan bagi kita semua, dan kalau tadi kita orang yang optimis, kita akan selalu keluar dalam setiap atau kesulitan. Namun kalau kita pesimis, kita hanya sibuk mencari alasan dalam setiap masalah yang kita hadapi. Ini ya sekalian pengantar dari saya, dan salah satu yang akan kita sampaikan pada pagi hari ini dari Bu Siti Munawaroh nanti akan mengadakan sosialisasi. Luar biasa, beliau sudah mengikuti program guru penggerak, dan terima kasih komitmen dan kesabarannya. Bayangkan mengikuti program ini 9 bulan harus ikut training, in on, dan sebagainya. Namun sekali lagi, ini merupakan cikal bakal kita. Nanti diharapkan tahun depan semakin banyak dari guru-guru yang masuk ke guru penggerak, sehingga sekolah kita akan semakin semakin baik.
Kemudian ada titipan informasi sebagai penutup, penyampaian rapot secara online semester 1 yang dulu direncanakan tanggal 24 menanyakan untuk menghitung SNMPTN. Sobat sekalian, secara resmi rapot kita bagikan tanggal 3. Nanti Pak Banti yang akan mungkin hari pertama nanti kita tidak ada KBM, Pak Banti nyuntul nanti dibuat jadwal untuk penyampaian rapot ini. Namun apabila sebelum tanggal 3 ada orang tua atau siswa yang membutuhkan, sudah bisa kita sampaikan. Ini yang perlu kita sikap, karena sebenarnya tanggal rapot 24 kita bagikan, namun karena pertimbangan berbagai hal dan perubahan kebijakan yang sangat cepat, sehingga kita bagikan tanggal 3 yang akan datang. Sehingga dari pertama nanti Pak Bandi yang akan mengatur jadwal secara bergiliran. Prokes harus menjadi acuan utama kita. Itu Ibu Bapak sekalian pengantar dari saya. Nanti mungkin ada yang lain yang ingin disampaikan. Untuk selanjutnya saya berikan kesempatan kepada Bu Munawwaroh dulu untuk mengadakan sosialisasi tentang bahan yang sudah beliau dapatkan selama mengikuti program guru penggerak, dan semoga ini menginspirasi kita dan mendorong kita untuk terus berkembang sesuai dengan tuntutan zaman. Terima kasih. Monggo Bu Munawwaroh. Ya, matur nuwun Pak Amir. Teman-teman, suara saya terdengar jelas? Jelas, Bu. Jelas. Maaf, ini saya diberikan waktu dan jujur saja ini merupakan kewajiban saya, tugas saya untuk menyampaikan apa yang sudah saya dapat kepada teman-teman, walaupun sedikit, semoga bermanfaat. Kelihatan? Kelihatan? Sudah, Bu. Sudah kelihatan. Kelihatan. Segera digerakkan, Bu, kita, Bu. Pak Bandi, ya. Saya mulai saja, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, teman-teman. Terima kasih pada kesempatan kali ini saya diberikan waktu untuk memberikan materi, yaitu sosialisasi modul guru penggerak yang sudah saya kerjakan, sudah saya lalui selama 3 bulan. Untuk guru penggerak itu nanti berjalan untuk waktunya adalah selama 9 bulan. Jadi nanti saya selesai pendidikan guru penggerak adalah bulan Oktober 2022. Saya berharap apa yang saya dapat ini bermanfaat bagi teman-teman dan nanti bisa diimplementasikan di kelasnya masing-masing. Selama 3 bulan ini saya belajar 1 modul, yaitu modul 1.1 sampai 1.4. Sebenarnya motivasi saya mengikuti guru penggerak ini adalah begini, ya. Ini saya ingin memperkenalkan sekolahan kita ini. Jadi nama SMA Negeri 1 Gubuk ini bisa dikenal paling tidak di tingkat provinsi atau di kementerian. Nah, jadi saya ingin memperkenalkan, ini profil dari SMA Negeri 1 Gubuk seperti apa sekolahannya, bagaimana. Di slideshow, Bu. Sudah saya slideshow. Sampun? Kelihatan, Buden? Belum, Bu. Oh, belum. Slide-nya nggak gerak ya? Oh, slide-nya nggak gerak. Geraknya toh, Bu. Sebentar. Sosialisasi modul. Oh iya. Ini? Mbon? Wis nek kuwi wis yo makoke yo. Sampun, Bu. Gini, ya. Saya ulangi. Saya hanya ingin motivasi saya hanya ingin memperkenalkan sekolahan kita, walaupun sekolahan kita adalah sekolah yang mewah, ya gitu ya, yang mepet sawah, yang tentunya bisa kita
ya, kita harapkan ada sisi positif dari sekolahan kita yang bisa kita banggakan, yang bisa kita tunjukkan kepada teman-teman di luar sana. Saya berharap untuk guru penggerak ini walaupun tahun kemarin baru saya yang ikut, itu saya harapkan untuk yang lainnya itu bisa mengikuti seandainya ada nanti lagi pendaftaran guru penggerak. Jujur saya katakan kepada teman-teman, sebetulnya itu saya malu ya. Saya malu di program pendidikan guru penggerak itu saya malu. Kenapa saya malu? Karena saya paling tua. Jelas itu saya paling tua. Saya malu. Yang lain itu muda-muda. Ya dari SMA Gubag tidak ada guru yang muda, adanya guru yang tua kan gitu ya. Adanya guru yang tua ya. Ini yang guru yang lebih muda, yang lebih punya potensi, yang lebih punya semangat. Ini saya harapkan lebih memiliki keinginan untuk menunjukkan atau meningkatkan kompetensinya. Dan seandainya nanti ada lagi, saya harapkan teman-teman bisa ikut semuanya, baik PNS maupun non PNS. Gitu, ya. Kelihatan? Sampun? Sampun kelihatan dereng? Belum bergerak, Bu. Belum bergerak, Bu. Waduh, Itu masih PowerPoint, Bu. Sampun. Nah, niki sampun, Bu. Belum Nah. slideshow. Sudah ini tak slideshow padahal loh. Di F5, Bu. Belum. F5. Belum slideshow, Bu. Nah, nggih. Sampun ini yang ini. F5. Mbok ini sudah kelihatan belum? Belum slideshow, Bu. Waduh, sudah loh ya. Masih Nggih. Nggih. Gambar gelas atau mangkok itu loh didudul, Bu. Ora ketok wong keteng kok. Gambar mangkok. Nanti tak mau. sampun, Ini ya. Ya, nunggu waktu. sampun. Delay dulu. Sini sudah jalan. Aduh. Pulang ya. Belum slideshow, Bu. Bentuknya belum slideshow. Padahal di tampilan saya sudah loh. Nggih. Memang kalau yang di Zoom sulit untuk slideshow, tapi saya kira sudah cukup terbaca kok, Bu Mun. Ini aja nggak apa-apa. Yang ini. Kalau Saya ganti PDF saja ya. Yang ini sudah. Ya, ini sudah ada, Sudah, nggih. bisa pindah slide-nya, nggak usah pakai slideshow, nggak apa-apa. Oh, nggih, pun. Gini aja nggih, mboten apa-apa nggih. Ibu. Oh, nggih ya. Ini saya perkenalkan dulu modul yang sudah saya pelajari. Nggih. Ini yang 1.1 itu adalah mempelajari mengenai filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantoro. Ini Bapak Pendidikan Nasional Indonesia. Kemudian yang kedua yaitu modul 1.2 kita belajar tentang peran dan nilai guru penggerak. Kemudian yang ketiga adalah visi guru penggerak dan yang keempat adalah budaya positif. Jadi 4 modul ini merupakan rangkaian sebagai dasar materi sebagai guru penggerak. Kita lihat dulu materi yang pertama adalah filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantoro. Sampun nggih, kelihatan nggih? Jadi Ki Hajar Dewantoro itu nama aslinya adalah Suwardi Suryaningrat. Kalau kita membaca namanya, ada awalan Ki, itu kita berpikir bahwa beliau adalah seorang aki-aki gitu ya, seorang yang tua, yang sudah orang pribumi, yang orang zaman dulu kan gitu. Tetapi ternyata Ki Hajar Dewantoro itu adalah seorang bangsawan yang jenius, ya, di mana pada waktu mudanya beliau mendapatkan beasiswa kedokteran di Batavia. Beliau ini adalah orang pintar, tetapi selain pintar ternyata Ki Hajar Dewantoro itu adalah orang yang berani. Beliau berani mengkritik pemerintahan Belanda. Sehingga Belanda merasa risau. Karena keberaniannya ini, maka beliau dibuang ke Belanda. Ternyata sesampainya di Belanda, beliau ini malah belajar tentang riset, filsafat, dan juga filosofi tentang pendidikan. Jadi beliau dibuang itu malah mendapatkan ilmu yang lebih bermanfaat. Kembalinya dari
Belanda, maka beliau menjadikan apa yang sudah didapatkannya itu menjadi dasar-dasar pendidikan di Indonesia. Ini adalah semboyannya yang sangat terkenal yang kita semuanya adalah sudah pernah baca, sudah tahu sekali, yaitu Ing Ngarsa Tulodo, Ing Madya Mangunkarsa dan Tuturi Handayani. Ya, kemudian kita lanjutkan. Bagaimana sebetulnya filosofi pemikiran dari Ki Hajar Dewantara itu? Pada dasarnya pendidikan itu adalah proses menuntun. Menuntun apa? Menuntun segala kodrat yang ada pada anak untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan, baik sebagai manusia ataupun sebagai anggota masyarakat. Jadi pada dasarnya kita semua ini belajar, kita semuanya ini hidup. Tujuan kita itu sebetulnya apa? Yaitu untuk bahagia dan selamat. Kita semua bekerja, belajar, dan sebagainya itu tujuannya hanya dua itu, agar selamat dan bahagia. Itu sebetulnya tujuan atau inti dari pendidikan. Pendidikan hanya proses menuntun. Nah, kita hanya menuntun segala kodrat, segala potensi dari anak itu hanya bisa kita tuntun. Nah, karena sebetulnya anak itu bukanlah kertas putih, kertas kosong itu bukan. Tetapi kertas yang sudah penuh dengan tulisan, di mana tulisan itu suram. Dan pendidikan berkewajiban dan berkuasa untuk menebalkan segala tulisan yang suram itu dan yang berisi baik agar kelak nampak sebagai budi pekerti yang baik. Dalam upayanya untuk menebalkan tulisan yang suram itu, maka dibutuhkan seorang pendidik yang memiliki keterampilan dan kompetensi yang nantinya dapat mewujudkan budi pekerti yang baik yang tercermin dalam profil pelajar Pancasila. Bapak Ibu, teman-teman sudah perso seperti apa sebetulnya profil pelajar Pancasila itu. Nah, ini ada 6 ya. Biasanya disingkat dengan P3, profil pelajar Pancasila. Harapan dari pemerintah, harapan dari kementerian itu adalah dalam proses pembelajaran, kita harus memunculkan, kita harus mewujudkan profil pelajar Pancasila ini di kelas. Kalau kita sebagai guru tentunya di kelas. Minimal satu. Dan saya rasa Bapak Ibu guru, teman-teman sudah melaksanakan itu semua. Saya yakin semua teman-teman sudah melaksanakan. Cuman ini dari kementerian ini menggarisbawahi lagi. Ya. Apa tahu profil pelajar Pancasila? Yang pertama adalah beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Setiap pagi kelas itu berdoa, Bapak Ibu guru selalu menyampaikan hal-hal yang positif kepada anak, memberikan nasihat, itu sudah masuk di profil pelajar Pancasila. Kemudian mengharapkan anak belajar secara mandiri, seperti yang dikatakan, yang disampaikan oleh Bapak Amir tadi, bahwa kita membutuhkan siswa-siswa yang mandiri, yang mau belajar. Kemudian bernalar kritis, bisa membaca situasi dan kondisi, bisa mengetahui tantangan apa yang harus dihadapi dan bagaimana mencari solusinya. Kemudian kreatif. Kreativitas bisa diharapkan timbul dari anak dengan memberikan motivasi atau mungkin inspirasi dari orang-orang yang berhasil, gitu ya. Bergotong royong. Kalau Bapak Ibu atau teman-teman melaksanakan pembelajaran dengan diskusi kelompok, itu akan muncul di sini profil pelajar Pancasila gotong royong dan berkebinekaan global. Mampu menghargai, mau menghargai teman atau orang lain atau siswa lain yang berbeda dari dirinya. Ini adalah profil pelajar Pancasila. Kita lanjutkan. Menurut Ki Hajar Dewantara, guru diharapkan memiliki keterampilan dalam mengajar, memiliki keunggulan dalam berelasi dengan siswa ataupun dengan komunitas yang ada di sekolah. Guru juga harus berkomunikasi dengan orang tua siswa dan memiliki sikap profesional dalam menjalankan tugasnya. Berarti kan di sini sikap profesional. Berarti sikap guru dalam menjalankan tugasnya, kalau kita lihat itu tupoksinya guru seperti apa. Oh, waktunya mengajar, berarti kita juga harus mengajar.
Oh, waktunya istirahat, berarti kita juga harus istirahat, kan itu profesional. Tepat waktu itu salah satu sikap profesional, ya. Kemudian bagaimana sebetulnya proses pembelajaran yang mencerminkan pemikiran dari Ki Hajar Dewantara? Nah, ini kemarin saya membuat poster, karena memang tugasnya membuat poster. Poster itu, sebentar, ini kalau saya buat poster seperti ini, menurut Bapak Ibu, apa yang mau saya tunjukkan? Coba. Sebentar. Oke. Kelihatan Bapak Ibu? Halo. Terlalu kecil ya, Bu. Oh, terlalu kecil. Tidak kelihatan ya? Nah, saya membuat poster. Dalam poster ini saya berikan gambar orang-orang yang berkumpul, yang lebih dari satu. Dia membawa buku, artinya dia mempelajari sesuatu, belajar. Kemudian di poster ini saya berikan gambar balon. Nah, balon itu artinya apa? Kalau orang melihat balon itu apa ya? Yang ada di pikirannya apa? Balon itu biasanya diberikan kepada siapa? Kepada anak-anak biasanya suka balon Anak-anak ya. dan bisa mabur balonnya, Bu. Iya, anak-anak ya, anak-anak gitu ya. Karena dia suka. Kalau bapak-bapak balonnya beda. Nggih, nggih, ini ada balon artinya yang menyenangkan. Nah, kemudian di sini ada saya berikan bentuk molekul. Ini berarti kaitannya dengan balon ini. Jadi kita belajar tentang materi yang menggunakan media balon untuk mencapai prestasi apa? Mencapai prestasi bentuk molekul ini, mencapai materi bentuk molekul ini. Jadi ini adalah proses pembelajaran yang berpusat pada anak. Jadi yang belajar itu anak, bukan gurunya. Guru itu hanya fasilitator. Kita mencoba bagaimana anak itu belajar di kelas. Yang belajar itu anak. Jadi proses pembelajaran itu menerapkan dua metode, yaitu metode Froebel dan metode Montessori. Yang bagaimana itu metodenya? Yaitu proses pembelajaran yang berpusat pada anak, kemudian proses pembelajaran yang melatih panca indera dalam suatu permainan. Jadi diharapkan sekali bentuk atau metodenya itu melibatkan panca indera dan juga permainan. Itu kalau bisa. Jadi tapi tidak semua materi jelas bisa dilakukan seperti itu. Ya. Kemudian juga proses pembelajaran itu harus bisa membahagiakan anak. Jadi anak itu merasa senang mengikuti pembelajaran. Waktu itu jadi tidak terasa. 2 jam itu begitu bel, sudah selesai toh. Nah, itu berarti kata-kata yang keluar di mulut anak itu artinya menunjukkan bahwa dia menikmati proses pembelajaran. Kita berharap yang keluar dari mulut anak adalah seperti itu. Sudah selesai toh. Nah, itu berarti sudah enjoy dia. Anak-anak sudah enjoy. Next, kita lanjutkan. Apa yang bisa saya terapkan di kelas agar saya mencerminkan pembelajaran yang saya lakukan itu mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang pertama adalah merancang pembelajaran yang berpusat pada anak dengan menggunakan prinsip merdeka belajar. Merdeka belajar, belajar dengan segala sesuatu, dengan apa yang dimiliki anak dan lingkungan di sekitar anak. Artinya belajar itu tidak harus dari buku yang ada, dari materi internet yang ada, tapi dari semua hal yang ada di lingkungan anak. Itu bisa digunakan untuk belajar. Kemudian yang kedua adalah memasukkan profil pelajar Pancasila. Tadi saya katakan minimal 1. Syukur lebih dari 1, banyak gitu ya. Kemudian yang ketiga adalah menciptakan proses pembelajaran yang menarik dan menyenangkan. Jadi guru di sini tidak seperti guru zaman dulu, zaman kita sekolah gitu ya. Kalau zaman kita sekolah itu guru kan seperti apa ya? Murid-murid takut sekali dengan gurunya gitu. Takut di depan tapi kalau di belakang dia ngece gitu ya. Ini adalah contoh proses pembelajaran yang sudah saya laksanakan. Saya besarkan coba. Kelihatan Bapak Ibu? Kira-kira. Kelihatan, Bu. Ya, kira-kira. Gambar yang pertama yang atas ini profil pelajar Pancasila yang timbul apa nggih? Ada yang perso? Kira-kira. Ini kan gambarnya ada 3. Yang di sini kira-kira profil pelajar Pancasila yang timbul apa nggih? Yang saya harapkan timbul itu apa?
Kerjasama, gotong royong. Bergotong royong, ngoten nggih. Bergotong royong, bernalar kritis nggih. Nah, karena anak memahami materi yang ada. Nah, ini sama. Ini juga bergotong royong. Bernalar kritis, bergotong royong dan mandiri. Nggih. Kemudian ini lagi. Nah, kemarin saya sudah laksanakan. Ini saya mau praktek. Kemarin saya mau praktek sudah minta bahan ke Pak Erna, tetapi ternyata ada bahan yang kurang dan saya menggunakan yang ada di depan kelas anak-anak. Cari sendiri nih, carang ini ya. Carang kayu yang sudah kering ini saya gunakan, saya pakai, saya ambil. Merdeka Belajar, boleh Merdeka Belajar ini ya. Ini anak-anak bekerja sama, iya, membahas segala sesuatu atau materi yang ada. Kemudian ada lagi ini, ya, ini saya coba menggunakan pembelajaran dengan metode discovery learning dengan menggunakan media plastisin pada materi gugus fungsi senyawa karbon atau alkohol. Ini ya, kemarin menarik sekali. Jadi saya hanya menyampaikan stimulus saja, anak-anak bisa mencari sendiri, membuat kesimpulan sendiri, kemudian bisa menangkap yang ada, yang dari materi, dari stimulus yang saya sampaikan. Nah, ini. Anak-anak itu lebih suka belajar dengan cara metode diskusi ternyata. Mereka lebih senang dia ngobrol sama temannya, tetapi yang diomongkan itu adalah tentang materi. Sampai sini dulu mungkin ada yang ditanyakan. Ini testimoninya tidak bisa bicara karena bentuknya adalah PPT. Ini saya kemarin downloadnya PDF ya. Ada yang ditanyakan dulu sampai sini, sampai pemikiran Ki Hajar Dewantara, Bapak Ibu, monggo kalau ada yang ditanyakan. Mboten nonton? Kalau mboten nonton, saya lanjutkan budaya positif. Ya, budaya positif atau ekosistem positif. Ini adalah cuplikan kalimat dari Ki Hajar Dewantara di bukunya Dasar-Dasar Pendidikan Indonesia. Ya. Kita ambil contoh perbandingannya dengan hidup tumbuh-tumbuhan seorang petani. Dalam hakikatnya sama kewajibannya dengan seorang pendidik yang menanam padi misalnya. Jadi diibaratkan seorang pendidik itu adalah sebagai seorang petani yang memiliki kewajiban untuk menjaga tumbuhnya. Nah, kalau di sini adalah contohnya padi. Hanya dapat menuntun tumbuhnya padi, hanya dapat memperbaiki kondisi tanah, memberi pupuk dan air, membasmi ulat atau jamur yang mengganggu hidup tanaman padi dan lain sebagainya. Ya. Pada dasarnya prinsipnya seperti tadi, pendidikan adalah proses menuntun, hanya dapat menuntun segala kodrat yang ada pada anak sehingga ia dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan. Setiap siswa memiliki potensi yang berbeda-beda. Maka kewajiban dari para pendidik adalah memunculkan potensi yang ada itu sehingga bisa bermanfaat bagi sesama, gitu ya. Ini adalah gambaran budaya positif. Budaya positif itu timbul dari yang pertama kalau di sekolah kita itu terdapat peraturan, gitu ya. Jadi biasa siswa baru itu menandatangani peraturan bermaterai, gitu ya. Ada skornya kalau tidak salah itu ya. Peraturan kelas, kemudian lingkup di luar peraturan kelas adalah keyakinan kelas. Kemudian lingkup di luarnya adalah lingkungan positif, kemudian terciptalah budaya positif. Yang ditekan di sini adalah tidak pada peraturan kelasnya, tetapi pada keyakinan kelas. Kenapa harus keyakinan kelas? Kenapa harus keyakinan kelas? Kita coba slide berikutnya. Ini ada perubahan paradigma teori kontrol. Jadi biasanya di sekolahan itu menggunakan teori stimulus respon, gitu ya, stimulus respon. Padahal teori stimulus respon itu
tidak bisa mengontrol, pada dasarnya semua orang itu tidak bisa mengontrol tindakan atau perilaku orang lain. Jadi kita hanya bisa mengontrol tindakan dan perilaku kita sendiri. Nah, seorang anak seperti di sekolahan, seperti kemarin Pak Harsono masuk ke kelas gitu ya, mencari siswa yang memakai tali sepatu warna putih kan gitu ya. Kita mengontrol, tetapi apakah kita bisa besok itu dipastikan anak itu tidak memakai tali sepatu yang tidak putih lagi? Tidak bisa. Kalau anak itu punya keinginan dari hatinya untuk memakai tali sepatu warna putih, maka dia besoknya pakai lagi itu. Artinya kita tidak bisa mengontrol tindakan perilaku mereka. Ya, okay. Maka itu dinamakan dengan ilusi. Gitu. Bahwa ilusi guru itu bisa mengontrol murid. Bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah itu dapat menguatkan karakter. Bahwa semua penguatan positif itu efektif dan bermanfaat. Dan bahwa orang dewasa itu memiliki hak untuk memaksa. Semuanya itu adalah suatu ilusi. Ya. Ini adalah perbandingan teori stimulus respon dengan teori kontrol. Ya, di sini kita lihat untuk stimulus respon, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Padahal di teori kontrolnya adalah kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kemudian di stimulus respon, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Padahal untuk teori kontrol, semua perilaku itu pasti memiliki tujuan. Kenapa anak itu memakai tali sepatu putih, padahal peraturannya tali sepatunya harus hitam. Nah, kita harus memahami sebetulnya tujuan anak itu apa. Nah, gitu ya. Kemudian yang berikutnya adalah orang lain bisa mengontrol saya. Di teori kontrol hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Kemudian saya bisa mengontrol orang lain, Anda tidak bisa mengontrol orang lain di teori kontrol. Kemudian pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Jadi kalau kita bujuk gagal, maka kita biasanya memberikan paksaan, kita memberikan hukuman kan gitu ya. Tetapi di teori kontrol itu ada dilakukan kolaborasi dan konsensus untuk menciptakan pilihan-pilihan yang baru. Kemudian model berpikirnya untuk stimulus respon adalah menang kalah. Di teori kontrol adalah menang-menang. Menang bagi kita dan menang bagi anak. Kita lanjutkan. Ini adalah makna disiplin. Pada dasarnya peraturan itu dikaitkan dengan kata disiplin. Ya. Berasal dari bahasa Latin disciplina yang berarti belajar. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan, apa yang dia hargai. Tetapi dalam budaya kita, makna kata disiplin itu ternyata telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Jadi disiplinnya dipaksakan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Biasanya betul, secara awam orang melihatnya disiplin itu hal yang tidak nyaman gitu ya. Bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Kita coba lihat ini teori motivasi perilaku manusia. Oke. Ada dua motivasi yaitu eksternal dan internal. Peraturan kelas itu didasarkan pada motivasi eksternal, orang lain yang berusaha mengatur kehidupan atau perilaku seseorang. Ini ya. Untuk motivasi eksternal kita coba lihat, biasanya untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Itu motivasi eksternal. Apa yang terjadi seandainya saya berangkat terlalu siang, ya, itu juga motivasi eksternal ya. Kemudian untuk mendapatkan imbalan, ya. Apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Ya. Kira-kira saya nanti akan mendapatkan apa, gitu ya. Kemudian dari motivasi eksternal ini diharapkan memunculkan motivasi internal, ya. Sebetulnya untuk menghargai diri sendiri. Menjadi insan sesuai harapan kita. Saya akan menjadi orang yang seperti apa? Gitu. Saya akan menjadi orang yang seperti apa
apabila saya melakukannya. Nah, jadi dari diri kita sendiri. Motivasi internal itu yang kita harapkan muncul di pribadi siswa. Ini adalah kutipan dari Ki Hajar Dewantoro. Merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Memerintah diri sendiri artinya motivasi internal. Ini tadi sudah saya singgung, mengapa keyakinan, mengapa tidak peraturan, karena di keyakinan itu yang diharapkan muncul adalah motivasi internal, motivasi yang ada dari diri sendiri. Nah, ini saya berikan 2 contoh. Manakah yang keyakinan kelas? Manakah kira-kira yang keyakinan kelas? Datang tepat waktu, mengucapkan salam, menjaga kebersihan sekolah, berdoa sebelum dan sesudah kegiatan, aktif dalam pembelajaran dan tertib. Yang satunya, kami guru dan murid yang saling menyayangi, kami murid yang semangat belajar, kami murid yang peduli dengan teman-teman. Menurut teman-teman, ini yang sebelah kiri atau yang sebelah kanan yang menunjukkan keyakinan kelas. Keyakinan yang didasarkan dari motivasi internal. Kira-kira yang mana, teman-teman? Halo? Masih dengar saya? Masih dengar saya? Masih dong, Bu. Yang mana yang keyakinan kelas? Ayo, Kanan, Bu, Kang. kanan, Bu. Kanan. Kenapa yang kanan? Feeling. Iya, karena ini muncul dari motivasi internal masing-masing siswa, diri sendiri, bukan dari orang lain. Kemudian saya tampilkan, coba. Kita itu ngantuk, nggih. Jawab kok feeling, lucu Pak Ketro. Coba ini teman-teman lebih pinter ini ya. Ini ada beberapa peraturan, kemudian di sini keyakinan kelas atau nilai kebajikan yang dituju. Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Kira-kira keyakinan kelas yang diharapkan itu apa? Kebaikannya apa? Kebajikan yang timbul diharapkan dari peraturan seperti ini apa? Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Dilarang mengganggu orang lain. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Yuk Kakang tahu enggak ini, Pak Kerno? Saya ikut Tanggung jawab dan disiplin. Ini saya sudah tuliskan, ini sudah ada. Ini adalah tanggung jawab, kemudian dilarang mengganggu orang lain adalah menghormati orang lain, kemudian hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai, menghormati orang lain atau komitmen pada tujuan, dilarang melakukan kekerasan, ini termasuk keselamatan, juga menghormati orang lain, dilarang menggunakan narkoba, itu kesehatan, bergantian atau menunggu giliran, ini termasuk menghormati orang lain, menggunakan masker, kesehatan, jangan berlari di kelas atau koridor adalah keselamatan atau keamanan. Kita coba lihat sebetulnya anak melakukan kesalahan, melakukan kenakalan, kalau menurut kita kenakalan, sebetulnya itu untuk apa? Nah ini, ada 5 kebutuhan dasar manusia ternyata. Saya juga baru tahu selagi saya belajar ini. Yang pertama adalah, ini apa ini? Survival ya. Survival. Apa ini artinya? Mencoba mempertahankan kelangsungan. Ya. Ini adalah dari keamanan. Dari 4 kebutuhan dasar, dari 5 kebutuhan dasar ini yang fisik itu hanya yang ini, survival. Kemudian ada penguasaan. Penguasaan, cinta kasih atau diterima. Kemudian kesenangan, dan satu lagi kebebasan. Ternyata ada 5 kebutuhan dasar manusia, jadi para siswa itu melakukan segala sesuatu, itu sebetulnya untuk memenuhi kebutuhan dasarnya. Contoh tadi, anak memakai tali sepatu putih. Itu kira-kira kebutuhan dasarnya apa? Kebutuhan dasar kira-kira anak itu memakai tali sepatu putih, padahal peraturannya adalah tali sepatu hitam. Nah, sebetulnya dia mau memenuhi kebutuhan dasar apa gitu. Mungkin anak itu ingin kebebasan. Nah, saya bosan Mbak T, menindo saponi Pak Jo ya, kadang aku tali sepatu putih.
Ini ada beberapa contoh yang pernah dilakukan oleh siswa. Ibu guru bilang, aku tidak boleh bersenandung sewaktu mengerjakan tugas. Katanya kelas harus tenang, tidak ada suara. Padahal kan aku suka dan senang menyanyi. Nah, kira-kira kebutuhan kalau kita menemui anak atau siswa melakukan bersenandung di kelas, kira-kira dia memenuhi kebutuhan apa? Apakah kesenangan, penguasaan, kebebasan, cinta kasih, atau juga bertahan hidup? Bersenandung. Ada tuh anak yang bersenandung di kelas? Nah, ini adalah contoh memenuhi kebutuhan kesenangan atau cinta kasih. Dia pengen diterima di lingkungan kelasnya. Nah, ini juga ibu guru tidak menyapaku hari ini padahal aku pakai jepit rambut baru. Aku bosen, masa belajarnya cuma gitu-gitu aja, dengerin ibu guru aja. Nah, ini kata-kata aku bosen, itu berarti kebebasan. Anak itu ingin lebih bebas. Jadi belajar tidak hanya monoton, tidak hanya ceramah, tidak hanya apa. Oh, kita perlu belajar apa atau dengan metode pembelajaran yang lebih menarik bagi siswa itu seperti apa. Oke, ini hanya contoh-contoh. Ini adalah 5 posisi kontrol yang harus kita tahu sebagai seorang guru. Coba saya tampilkan. Tidak saya baca satu-satu terlalu lama. Ya. Ada penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Di mana dari penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, dan pemantau itu adalah kontrol dari luar atau motivasi eksternal. Gitu ya. Ini yang di sini yang motivasi internal adalah hanya di manajer. Ini katanya yang paling tinggi. Jadi kita diharapkan menjadi guru dan itu memiliki posisi kontrol sebagai manajer. Ya. Berusaha mengetahui, memahami kebutuhan dasar yang mau dipenuhi oleh siswa sehingga dia melakukan kesalahan atau melakukan hal yang kurang baik. Kemudian ada satu lagi, sabar ya, satu lagi yaitu segitiga restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ini, okay. Apa itu restitusi? Ciri-cirinya seperti ini. Bukan untuk menebus kesalahan, tapi untuk belajar dari kesalahan, memperbaiki hubungan, kemudian memberikan tawaran, bukan paksaan, menuntun untuk melihat ke dalam diri, kemudian mencari kebutuhan dasarnya apa, kemudian mencari cara yang paling baik untuk memperbaikinya, fokus pada solusi, kemudian mengembalikan murid yang bersalah pada kelompoknya. Kita harus berusaha bagaimana kita bisa mengembalikan murid itu pada kelompoknya dan murid itu bisa memperbaiki diri dari kesalahan yang sudah dia perbuat. Ini adalah segitiga restitusinya. Ada menstabilkan identitas, kemudian validasi atau tindakan yang salah, kemudian menanyakan keyakinan. Saya sudah membuat video kemarin mengenai praktek segitiga restitusi. Nanti Bapak Ibu yang ada yang sudah like gitu ya, tapi belum sempurna. Saya juga belajar, maklum guru tua IT-nya nunak-nunuk gitu. Itu saja mungkin dari saya. Kesimpulannya adalah sebagai guru, apa ya refleksi dari saya yang sudah saya pelajari adalah sebagai guru kita berusaha mengubah image kita, mengubah mindset kita dari seorang yang harus ditakuti menjadi seorang manajer yang mengetahui, memahami kebutuhan dasar dari siswa, kenapa dia melakukan kesalahan. Kemudian yang kedua adalah kita bisa mengontrol emosi. Kita bisa mengontrol emosi, tidak lagi jadi mudah marah dan lebih sabar menghadapi murid. Seperti itu. Kemudian membuat atau mencoba menggunakan media pembelajaran atau metode pembelajaran yang menyenangkan bagi siswa. Itu refleksi dari saya, apa yang sudah saya lakukan selama saya belajar selama 3 bulan di program Guru Penggerak. Terima kasih. Mungkin ada yang ditanyakan sebelum saya tutup? Ada, Bu. Oke, monggo. Gini, apa yang sampaikan Bu Siti tadi sangat bagus sekali. Tapi yang saya rasakan, yang ambil contoh Bu Siti tadi, yaitu anak tidak membawa kaos kaki yang benar,
seharusnya hitam jadi putih, putih hitam, tidak sesuai dengan seragam yang sudah ditentukan atau kasih ditentukan. Hal ini anak-anak kalau Selamat. Nilai yang kita berikan juga tidak perlu kita apa itu maksudnya kita unek-unek gitu ya, apa ya, grundel gitu ya. Tidak perlu kita grundel. Kalau kita memberikan nilai ya kita ikhlaskan dan kita doakan saja semoga apa yang kita berikan itu menjadi berkah sehingga anak-anak benar-benar bisa bahagia di SMA sini, semuanya bisa sukses. Tujuan kita sebenarnya sama, yaitu semua anak menjadi pribadi-pribadi yang sukses. Itu aja Bu Siti, terima kasih. Terus tentang tadi berkaitan dengan pembagian rapot, bahwa besok ada hari Senin tanggal 3 Januari tahun depan, 3 Januari 2022, anak-anak masuk dengan dibagi nanti untuk nomor 1 sampai 18 masuk jam 7 sampai jam 8, kemudian yang nomor 19 sampai 36 masuk jam 9 sampai 10 dengan ini untuk pembagian rapot saja. Jadi untuk penerimaan rapot, sehingga nanti Bapak Ibu Wali kelas bisa menyampaikan ke kelasnya. Ini baru saya buat pengumumannya, nanti resminya saya umumkan di grup saja. Jadi ini sekilas saja untuk hari Senin tidak ada PTM, tetapi digunakan untuk pembagian rapot. Terima kasih Bu Siti, semangat. Demikian teman-teman materi yang sedikit sharing dari saya, semoga bermanfaat bagi teman-teman, bermanfaat bagi anak-anak yang mana kita berusaha untuk membuat anak itu bahagia dan selamat. Tetap semangat teman-teman. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kembali ke Pak Amir. Pak Gedong, datang Pak Gedong. Luar biasa sekali, menginspirasi sekali. Bapak sekalian, seperti yang dikatakan di depan memang benar. Kita harus berubah. Bahwa kita menghadapi situasi yang sudah berbeda. Kita tidak bisa lagi copy paste. Ketika saya sekolah dulu, guru saya begini, pakai menghukum fisik juga nggak apa-apa, saya tidak dendam dan sebagainya. Ke depan memang tantangan kita bagaimana kita bisa mengeksplorasi seluruh potensi siswa dan siswa itu mau mengembangkan. Saya ingat sekali ketika saya awal-awal masuk di sini, kita ibaratkan siswa kita nanti akan mengendarai sebuah mobil, nyetir sendiri mobil, di mana di kanan kiri jalan ada masjid, ada sekolah, ada perkumpulan remaja, namun juga ada penjual miras, narkoba, prostitusi. Anak-anak nanti mau mampir kemana, itulah yang akan menjadi tanggung jawab kita. Bahwa anak-anak nanti tahu yang baik adalah baik, mau meninggalkan. Intinya bahwa setiap perbuatan terjadi jika ada dua faktor yang bertemu, yaitu niat dan kesempatan. Ini salah satu tugas kita sebagai pendidik, bagaimana kita bisa menata mental anak kita agar niat ini tetap lurus. Yang kedua, kesempatan, kita berikan mereka pengetahuan dan keterampilan sehingga kesempatan yang bisa mereka raih akan lebih besar. Ini tugas kita bersama. Dan memang sebenarnya dari program-program ini ada keterkaitan dengan sekolah ramah anak dan sebagainya. Saya jadi ingat ini hanya sekitar tambahan dikit untuk umum tadi yang luar biasa, bahwa sekolah ramah anak itu intinya adalah konvensi PBB tentang hak anak ada 3, proteksi, provisi, dan partisipasi yang sudah diadopsi pemerintah Indonesia menjadi Undang-Undang Perlindungan Anak. Partisipasi anak, bahkan di situ dikatakan semua keputusan yang berkenaan dengan anak harus mendapat dibicarakan dengan anak. Jadi yang tadi contoh kasus tali sepatu kok putih sendiri, ini mungkin perlu kita ajak anak-anak ini berkomunikasi. Memang agak panjang, lebih instan kalau langsung digetak, memulai dan sebagainya gampang. Namun ini efek jangka panjangnya tidak begitu bagus, sehingga anak-anak benar-benar kita latih. Bapak berat sekali, itulah tantangan kita, bukan hal tantangan yang harus kita taklukkan, bahwa paradigma pendidikan, paradigma pembelajaran ada sebuah perubahan. Tadi, betapa sulitnya merubah mindset anak, yang kita merubah mindset kita sendiri aja sulit. Ini yang satu tantangan lagi, namun tidak ada yang tidak mungkin kalau kita mau dan kita
merasa dalam satu komitmen bersama keluarga besar SMA 1 Gubuk bahwa kita mampu dan mau merubah itu semuanya. Beberapa hal sudah kita mulai, misalnya anak-anak OSIS kita ajak bicara pengennya apa, silahkan buat program dan sebagainya, bukan lagi top down dari atas. Bocah saya ngerti apa-apa, kowe manut aku, kowe sing bocah ngerti sing apik. Namun kita coba sekarang kita mulai button up. Bahkan ketika ada anak yang bermasalah, tadi motivasinya apa kita tanya, kowe kok aneh ini jane ngopo? Sehingga kadang-kadang kita melakukan hal yang ekstrim, luar biasa. Salah satu siswa kita saya tanyakan ketika saya panggil, kenapa kok tidak pernah sekolah dan sebagainya. Ternyata dia tidak bisa menjawab, jadi pengen kui opo aja tidak bisa. Ketika saya katakan, kalau ketika kamu sekolah, yang kamu tidak mau itu apanya? Tidak bisa menjawab. Ternyata bagaimana anak-anak itu bisa menyampaikan sebenarnya pengennya itu opo. Ini sebuah tantangan kita. Apalagi dengan perkembangan iptek yang luar biasa, dengan adanya HP, medsos dan sebagainya, kita menghadapi anak-anak bukan lagi sesuatu yang hanya terisolir di lingkungan gubuk, keluarga dan sekolah, namun anak-anak yang terbuka wawasannya dengan seluruh dunia. Bagaimana mereka bisa mengakses apapun, yang baik maupun yang buruk. Tugas utama kita bagaimana kita bisa mengantarkan anak-anak ini menjadi anak-anak yang mandiri, dengan tadi mempunyai sifat-sifat pelajar Pancasila yang gotong royong, kemudian toleran, mandiri, tanggung jawab, dan sebagainya. Inilah tugas kita, dan dengan ucap Bismillahirrahmanirrahim, mari kita bersama-sama kita pantangkan komitmen kita, tahun 2022 kita bertekad untuk lebih baik, dan kita mau untuk memperbaiki diri terus-menerus tanpa ada henti, sehingga kita bisa mencapai hasil yang terbaik. Dan saya doakan apa yang Bapak Ibu lakukan merupakan bukan hanya sebuah karya karena tugas, namun merupakan tabungan bagi Bapak sekalian, terutama yang beragama Islam. Ilmu yang bermanfaat adalah tabungan yang selamanya akan Bapak Ibu petik. Sampai kita sudah meninggal pun, ilmu itu akan menjadi sumber yang akan menolong kita di akhirat kelak. Demikian Bapak sekalian pertemuan siang ini, dan yang tadi disampaikan Monaro, tadi sudah mengatakan siapa yang mau bertanya, ini bukan akhir. Ini akhir dari forum virtual, namun setelah ini kita berinteraksi. Ada yang ditanyakan ke Bu Munawaroh, diusulkan dan sebagainya, ke saya, ke Pak Bandi selaku kurikulum, atau mungkin ke Pak Hamdan dari TIK dan sebagainya. Ayo kita bangun komunikasi, kita bangun trust, saling percaya di antara kita, sehingga komitmen kita benar-benar satu demi SMA Negeri 1 Gubuk yang kita cintai ini. Semoga Allah memberikan kekuatan, bimbingan, dan juga petunjuk kepada kita semuanya, sehingga kita bisa melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya, dan apa yang kita lakukan hari ini akan dipetik anak-anak, merupakan buah yang manis di waktu yang akan datang. Selamat bertugas Bapak sekalian, selamat tahun baru, moga-moga tahun 2022 kita diberi kesempatan oleh Allah untuk lebih baik dan lebih baik lagi. Amin. Terima kasih kepada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.